Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran tematik. Baiklah, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 3, subtema 1, bagian yang pertama. Baiklah, untuk memperhemat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, yaitu pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Di sini, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Kemudian, saat melakukan wawancara, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang terakhir, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang terakhir, tidak menyela atau memotong narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, itu tadi beberapa informasi terkait muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita memasuki muatan IPA, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut ini ada contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Pertama adalah membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanan. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu, seperti penyu. Itu tadi beberapa informasi terkait muatan IPA. Sekarang kita akan memasuki muatan IPS.
dengan judul Kenampakan Alam dan Pemanfaatannya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya, perkebunan teh, kopi, dan kina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencarian penduduk dataran tinggi umumnya petani dan peternak. Kemudian yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas dan berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencarian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Contohnya petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi, ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama adalah budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Yang kedua, pemanfaatan pertanian garam, yaitu dengan mengubah air laut menjadi garam dengan cara menjemurnya. Dan yang ketiga adalah pantai digunakan untuk pelabuhan sebagai tempat singgahnya kapal-kapal besar. Pada umumnya, mata pencarian di daerah dataran pantai yaitu nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Sekarang kita belajar tentang muatan PPKN, yaitu hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, itu tadi beberapa informasi terkait muatan di tema 3 subtema 1. Sekarang ini ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Berakhir sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga kalian tidak hanya berpatok pada media pembelajaran ini. Silahkan kalian mencari sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran tema 3.
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.